Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mahrunisa dengan NPM 2021710787. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi pertama terkait Jepang pada masa Perang Dunia I. Sebelum saya menjelaskan bagaimana peranan Jepang pada Perang Dunia I, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait Perang Dunia I itu sendiri, yang mana Perang Dunia I ini terjadi semenjak 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Nah, Perang Dunia I ini melibatkan dua kekuatan besar antara Blok Sekutu melawan Blok Sentral. Adapun Blok Sekutu ini meliputi Inggris, Prancis, Serbia, Kekaisaran Rusia, yang kemudian disusul dengan bergabungnya Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan juga Amerika Serikat. Nah, Blok Sekutu ini melawan Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, yang kemudian disusul dengan bergabungnya Turki Ottoman, serta Bulgaria. Nah, dalam beberapa sumber juga dikatakan bahwasanya Jepang ikut serta dalam Perang Dunia I ini pada minggu pertama Perang Dunia I, yang mana dimulai dengan ketika Jepang diusulkan ke Inggris untuk bergabung dengan sekutunya sejak tahun 1902. Yang kemudian akhirnya Jepang memegang peranan penting dalam mengamankan jalur Laut Pasifik Barat dan Samudra Hindia dari Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Seperti apa yang menjadi permintaan pemerintahan Inggris yang secara resmi meminta bantuan pada tanggal 7 Agustus 1914 untuk melenyapkan para perompak dari Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Jepang juga mengambil kesempatan ini untuk memperluas ranah pengaruhnya di Tiongkok. Selain daripada itu, agar mendapatkan pengakuan juga sebagai negara besar pasca perang geopolitik. Jepang kemudian mengirimkan ultimatum kepada Jerman pada tanggal 14 Agustus 1914, akan tetapi hal ini tidak mendapatkan jawaban dari Jerman yang menyebabkan Jepang secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 23 Agustus 1914. Seiring berjalannya waktu, ketika kedua blok melakukan reorganisasi dan perluasan diri, di saat banyak negara lain yang ikut serta dalam Perang Dunia I, nah setelah reorganisasi ini, Blok Sentral saat itu terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Ottoman, dan Bulgaria. Sementara dari Blok Sekutu terdiri dari Serbia, Rusia, Prancis, Kerajaan Inggris, yang di dalamnya terdapat negara persemakmuran Inggris dan Irlandia, Australia, Kanada, Selandia Baru, Newfoundland, Afrika Selatan, serta Kerajaan India. Nah, di luar negara persemakmuran itu ada Belgia, Montenegro, Jepang, Italia, Portugal, Romania, Yunani, Amerika Serikat, San Marino, Kerajaan Hijaz, Andorra, Tiongkok, Brazil, Bolivia, Costa Rica, Kuba, Guatemala, Haiti, Honduras, Ekuador, Nikaragua, Uruguay, Panama, Peru, Siam, Liberia, Republik Demokratik Armenia, serta Cekoslowakia. Nah, akan tetapi ketika pasukan Amerika Serikat akhirnya turun tangan dalam membantu Blok Sekutu, hal ini menyebabkan terjadinya kemunduran terhadap Blok Sentral yang ditandai dengan beberapa negara yang mulai menyerah, seperti Bulgaria yang terjadi pada tanggal 29 September 1918 yang kemudian disusul dengan menyerahnya Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 30 Oktober 1918 serta beberapa negara lainnya. Yang pada akhirnya Jerman bertahan mati-matian dalam gempuran Blok Sekutu dan mulai mengalami banyak kesulitan, diantaranya mulai banyak terjadinya pemberontakan di kalangan masyarakat dan terjadinya revolusi Jerman. Seruan revolusi ini dilakukan oleh anggota komunis di Munchen yang akhirnya menggulingkan Wilhelm II dan mengubah Jerman menjadi negara republik. Setelah berperang kurang lebih 4 tahun dan Blok Sentral mengalami kekalahan, hal ini bisa disebabkan karena memang Blok Sekutu ini memiliki anggota yang jauh lebih banyak, serta dengan masuknya Amerika Serikat ini berhasil menambah kekuatan Blok Sekutu.
Dan selain daripada itu, terjadinya pemberontakan rakyat di negara anggota blok sentral karena sudah tidak ingin berperang dan tidak mendukung pemerintahan. Nah, dapat dikatakan bahwasanya Jerman akhirnya menyerah pada 11 November 1918 dan menganggap tanggal tersebut merupakan senjata karena memang momen ini seringkali dinilai sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia I. Akan tetapi, Perang Dunia I dapat dikatakan berakhir tepatnya pada tanggal 28 Juni setelah Jerman melakukan perjanjian Versailles bersama sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Baik rekan-rekan, yang terakhir ini bisa merupakan kesimpulan juga bahwasanya Perang Dunia I ini menjadi sebuah sejarah yang kelam bagi dunia, terutama Eropa, serta menjadi salah satu konflik besar pertama berskala internasional pada abad ke-20. Nah, trauma dari perang ini memberikan dampak terhadap sikap serta aksi para pemimpin serta masyarakat awal selama Holocaust. Nah, dampak konflik tersebut juga terjadinya perdamaian yang rapuh dan membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua serta genosida. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama. Selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syifa Zahra akan memaparkan materi tentang pengeboman Pearl Harbor dan pasukan kamikaze. Sebelum Perang Dunia II pecah dengan jalan diplomatik, Jepang mencoba mendapatkan pengesahan dari Amerika Serikat mengenai posisi istimewa di Asia. Jepang ingin menguasai Asia dengan niat membentuk Asia Timur Raya. Tetapi hal tersebut ditolak karena saat itu mereka berpikir bahwa Pasifik harus dikuasainya demi kepentingan ekonomi mereka. Sehingga pada 5 November 1941, armada Angkatan Laut Jepang dipusatkan secara rahasia di Teluk Sahaku, Kyushu, bertujuan untuk bertolak ke arah timur dan menyerang pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Lalu pada tanggal 7 Desember 1941 di Hawaii, Jepang mulai melakukan serangan di Pearl Harbor melalui jalur laut dan udara. Melalui serangan ini, Jepang menghancurkan kurang lebih 16 buah kapal perang dan 300 buah pesawat tempur Amerika Serikat, dan pada keesokan harinya, tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Pasukan kamikaze. Kamikaze adalah sebutan untuk tentara Jepang yang merelakan hidupnya untuk melakukan serangan bunuh diri ke arah pasukan Amerika. Kamikaze sendiri merupakan korps pasukan serangan khusus Jepang pada masa akhir Perang Dunia II dan juga dikenal dengan nama Tokubetsu Kogetai atau Tokotai singkatnya. Tetapi di kalangan Angkatan Laut Jepang, nama pasukan ini adalah Shinpu Tokubetsu Kogekitai, yang artinya unit penyerang khusus angin dewa. Kata Shinpu adalah cara lain untuk menyebut kamikaze. Sebelum menjalani misinya, pilot kamikaze biasanya melakukan ritual dan ucapan perpisahan agar pilot tersebut mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan misi dan dapat mengekspresikan perasaannya masing-masing kepada orang yang dikasihani seperti keluarga atau teman-teman yang akan ditinggalkan. Ritual yang dilakukan para pilot kamikaze yaitu dengan mengenakan perhiasan atau berbagai barang lainnya. Hal ini agar para pilot kamikaze mengingat orang-orang terkasih bersamaan pada saat kematiannya. Untuk pasukan serangan mendadak ini bukanlah pertama kali dibentuk. Sebelumnya, pada perang sebelumnya, baik perang Tiongkok-Jepang dan perang Rusia-Jepang, pasukan Jepang juga membentuk unit kapal torpedo bunuh diri atau Kaiten untuk menyerang kapal perang Tiongkok dan Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aurelia akan memaparkan materi mengenai Jepang dalam Perang Dunia Kedua.
Keberhasilan Jepang menghancurkan Pearl Harbor merupakan peristiwa yang fenomenal dan menjadi penyebab bagi keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena setelah Jepang melumpuhkan Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu Perang Pasifik. Perang Pasifik berikutnya adalah perang antara Jepang dan sekutu, yaitu Cina, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Jepang adalah Nazi, Jerman, dan Italia. Jepang kemudian dengan sangat mudah menaklukkan kekuatan Barat di kawasan Asia Pasifik, seperti mengalahkan kekuasaan Inggris di Burma, Hong Kong, Brunei, Singapura, dan Malaysia. Kemudian ada kekuatan Amerika Serikat di Filipina, di mana di wilayah negaranya terdapat pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terkuat di Asia Tenggara, kekuatan Perancis di Vietnam dan Kamboja, serta Belanda di Indonesia yang merupakan tujuan utama Jepang untuk menguasai minyak sebagai bahan baku utama industri modern. Jepang masuk ke Indonesia di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi pada Januari 1942. Masuknya Jepang ke Indonesia merupakan upaya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena hal ini telah banyak dilakukan dengan masuk ke Indonesia, berdasarkan ketertarikannya pada sumber daya alam Indonesia, khususnya minyak, Jepang memfokuskan wilayah ekspansi Indonesia. Permintaan Jepang akan sumber daya alam Indonesia dimulai dengan mengandalkan pasokan minyak Amerika. Tetapi karena Amerika Serikat kemudian memberlakukan embargo terhadap Jepang, situasi ini memaksa Jepang untuk mencari sumber daya alam di negara lain. Pengiriman minyak dari selatan Asia Tenggara mutlak diperlukan, terutama dari Indonesia. Dalam hal ini, minyak sebenarnya merupakan awal dan akhir dari politik ekspansi ke selatan Jepang. Jepang memasuki Indonesia yaitu 5 jam setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Pada 11 Januari 1942, Jepang berhasil mendarat di Tarkan, Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan yang juga merupakan sumber minyak jatuh ke pasukan Jepang. Pada tanggal 10 Februari 1942, setelah Jepang berhasil merebut kota yang kaya minyak itu, Jepang melihat ke selatan dan menyerang Banjarmasin. Pasukan Jepang juga menyerang kota-kota sumber minyak lainnya di Sumatera. Tujuan utama Jepang ke Indonesia, selain untuk mendapatkan sumber minyak, Jepang juga membutuhkan Indonesia dalam hal sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang terkait dengan prinsip Nanpou Seniorchi Jinshiyonsul, yaitu prinsip-prinsip pengaturan pemerintah wilayah selatan yang diduduki, yang telah disepakati pada rapat penghubung antara markas besar dan pemerintahan. Kemudian, pada tahun yang sama, Jepang menduduki Indonesia. Jepang juga menduduki Malaysia. Malaysia yang pada saat itu dikuasai oleh pasukan sekutu berhasil direbut oleh Jepang. Selain itu, setelah Indonesia diduduki Jepang pada 8 Maret 1942, seluruh Asia Tenggara jatuh ke tangan Jepang, kecuali Pulau Corregidor yang bertahan hingga Mei, dan Port Moresby di pantai selatan Irian Australia. Dapat dikatakan bahwa pada Perang Dunia Kedua, Jepang pada awalnya mampu mengalahkan sekutunya dan berhasil menguasai seluruh daratan Asia Tenggara, ditambah Cina dan Korea Selatan. Ekspansi Jepang pada Perang Dunia Kedua seolah tak terbendung, yang menyebabkan Amerika Serikat bertekad untuk menghancurkan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Keinginan Amerika Serikat berhasil karena keadaan kemudian berbalik dan Jepang kalah dalam pertempuran laut dari tanggal 4-7 Juni 1942. Jepang kehilangan lebih dari 330 pesawat, termasuk pilot yang tak tergantikan. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh Jepang dalam pertempuran Laut Karang dan Laut Koral, pertempuran Guadalcanal, pertempuran di Pulau Saipan, Tinian dan Guam, pertemuan di Iwo Jima, dan pertempuran Okinawa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.